Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuasa bahasa. Kuasa dan bahasa adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan, karena keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Kuasa bahasa itu sendiri terletak pada penuturan dan penggunaannya bahasa tersebut. Seperti diantaranya intonasi nada, mimik wajah, simbol, emotikon, dan sebagainya. Sama ada yang berkuasa atau yang dikuasai. Dan itu dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan. Baik ia di kalangan pemerintah, lembaga adat, tradisi, budaya, perdagangan, agama, bahkan di media sosial pada masa era post-truth saat sekarang ini. Nah, kuasa bahasa juga tidak lekang ataupun tidak luput dari pengaruh sastra yang merupakan unsur jati diri ataupun batang tubuh yang sangat berperan penting bagi kuasa bahasa tersebut. Karena suatu bangsa dikenal melalui bahasa dan kesusastraannya yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Bahasa dan sastra juga memberi nilai-nilai positif kepada manusia. Namun, di zaman sekarang ini, bahasa adalah hal yang lebih dominan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sastrawan Indonesia pertama adalah Hamzah Al-Fansuri yang berasal dari Barus, bertepatnya di Kabupaten Sibolga, tetapi beliau berkediaman dan dimakamkan di Aceh. Nah, salah satu karya sastra beliau yang paling masyhur pada masanya adalah berbentuk syair. Nah, salah satu judulnya Petikan Syair Dagang. Hai sekalian kita yang kurang, nafsumu itu lawan berperang. Jangan hendak lebih, baiklah kurang. Janganlah kamu sama dengan orang. Amati-amati membuang diri, menjadi dagang segenap diri. Baik-baik engkau fikiri, supaya dapat emas sendiri. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa. Bahasa merupakan suatu suara yang memiliki makna untuk diungkapkan kepada orang lain. Kemudian suatu suara yang bermakna tadi atau istilahnya bahasa akan ditangkap atau dipahami oleh lawan bicara kita. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif sosial. Bahasa sebagai suatu sistem lambang arbitrer atau kesepakatan yang menggunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan atau mengenali diri. Istilah kuasa membawa beberapa maksud, di antaranya ialah skill atau kemampuan untuk menghasilkan atau mengerjakan sesuatu. Perkara ini juga merujuk pada hak atau kewajaran untuk mengurus dan memerintah sesuatu. Bahasa yang digunakan oleh penulis mencerminkan pemikiran penulis. Kemudian, seni kata yang dipertandingkan juga mungkin mengandungi cokan atau mengandungi semboyan-semboyan, visi dan misi kumpulan masing-masing. Di sini pikiran atau bahasa si penulis akan diucapkan dalam sebuah kumpulan-kumpulan bahasa. Maka, sesuai dinyatakan bahwa bahasa itu memberi kuasa kepada penulis dan juga menjadi kuasa yang mampu menentukan keputusan pertandingan. Bahasa dalam jeratan kuasa mendorong terjadinya persoalan terkait bagaimana implementasi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa menjadi sebuah identitas yang diperebutkan. Bahasa menjadi mula dan muara suatu pertimbangan yang berujung pada bagaimana kebijakan dan kuasa menjadi pokok permasalahannya. Dari beberapa hal yang melingkupi tersebut, bahasa seakan tidak sepenuhnya leluasa berpijak pada segala hal yang mengharuskan berhadapan langsung dengan pemilik kuasa. Bahasa tidak mungkin langsung hadir tanpa indikator-indikator yang lain
Sistem bahasa berjalan erat sekali dengan sistem sosial budaya, sehingga baik langsung maupun tidak langsung, bahasa dapat menggambarkan bahkan mengarahkan konstruksi realitas sosial budaya. Dengan memahami bahasa bisa digunakan alat kepentingan kekuasaan. Maka sejauh mana praktek kekerasan simbolik mewujud dalam bahasa menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap sebagai sebuah penyadaran melawan bentuk hegemoni apapun. Melalui kesadaran dan pemahaman bahwa bahasa bisa berpotensi sebagai alat kekuasaan, dapat membangkitkan sikap waspada dan kritis bahwa di sekeliling kehidupan sosial masih banyak terdapat kekerasan simbolik yang harus dengan sadar dilawan untuk menghindari dominasi apapun. Hai teman-teman, nama saya Rev Febrianti. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menulis dan berbicara. Bahasa dikatakan baik jika dapat dimengerti oleh lawan bicara dan sesuai dengan keadaan pada saat bahasa itu digunakan. Dan jika bahasa itu sulit dipahami, maka dikatakan bahasa tidak baik. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Contohnya, bahasa yang digunakan pada saat dosen mengajar berlangsung. Apabila contoh di atas dibalik, kita menggunakan bahasa formal saat situasi informal dan menggunakan bahasa formal saat situasi informal, maka jelas keduanya bukanlah bahasa yang baik karena tidak digunakan sesuai dengan situasi. Ada pula kaidah ejaan yang hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tertulis dan berkaitan dengan dua hal. Pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata, misalnya sekadar, bukan sekedar. Kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, misalnya yuk kita makan ayah, memiliki arti yang berbeda dari yuk kita makan ayah. Kalimat pertama berarti mengundang ayah makan malam bersama, sedangkan kalimat kedua berarti mengundang kita untuk makan ayah. Penggunaan koma dapat membuat perbedaan arti yang sangat besar. Lalu, apakah kita harus mengikuti aturan bahasa ketika kita bicara dalam aktivitas non-formal? Jawabannya, iya. Menggunakan aturan dalam kegiatan informal berarti menggunakan pilihan kata yang benar dan tepat, dan menggunakan aturan tata bahasa yang benar. Misal, kalau ditanya kemana, jangan bilang, aku mau keluar. Itu tidak benar, karena tidak dijelaskan mau keluar kemana dan di mana. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, diubah menjadi, aku mau beli cilok di depan Alfamart Rungkut. Nah, itu baru penggunaan bahasa informal yang baik. Jadi, berbicara dengan baik dan benar dalam bahasa Indonesia berarti menyampaikan dengan informasi lengkap. Ragam bahasa yang digunakan dapat berupa bahasa formal atau informal tergantung pada kondisinya.